Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika kawan saya negur saya, ngapain Pak Mariono ngurusi asmara Iyun Fauzana, kerjaan orang-orang bucin itu. Masih banyak lagi yang diurus yang lain, Pak Mariono. Itu tak usah diurus lah, nggak ada guna katanya. Begini, saya ini penyuluh Kementerian Agama, ditugaskan oleh kantor masuk kepada semua ruang kehidupan, bahkan media sosial. Makanya setiap penyuluh wajib memiliki medsos, termasuk saya. Nah, kali ini saya ingin juga ikut nimbrung ya. Masih ternyata fannya Mas Iyun dengan fannya Dinda Fauzana ini saling serang dengan berbagai macam dalih. Dinda Fauzana hanya memanfaatkan Mas Iyun demi ketenaran. Setelah tenar dia meninggalkan, kemudian Mas Iyun terluka. Mas Iyun ini kacang lupa kulitnya. Dulu nggak ada apa-apanya. Setelah seperti ini dia meninggalkan itu. Intinya seperti itulah. Jadi seolah-olah saling manfaatkan. Ada untung rugi, yang ini rugi, yang ini untung. Begitu juga sebaliknya. Dalam dinamika kisah Yunfa ini sebenarnya nggak ada yang dirugikan. Ngapain kita saling serang? Dalam live terakhir, Fauzana memberikan klarifikasi batalnya konser tanggal 4 di Surabaya itu ya. Tappingan orang kepada dia tentang siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan ya. Mungkin dia dewasa ya. Dengan tegas menjawab, rezeki itu saling keterkaitan. Rezeki saya juga ada kaitannya dengan karena Mas Iyun. Rezeki Mas Iyun juga ada kaitannya dengan saya. Itu menurut saya kan jawaban bijak. Dinda Fauzana ingin mengatakan bahwa Iyun hebat karena dia hebat juga karena Mas Iyun. Jadi nggak dirugikan kan? Katanya gini, tanpa Mas Iyun Fauzana bukan apa-apa, dan tanpa Fauzana Mas Iyun juga bukan apa-apa. Rezeki itu nyangkut menyangkut guys. Mungkin rezeki aku ada di Mas Iyun dan Mas Iyun ada di aku, gitu loh. Kemudian ingat nggak Mas Iyun pernah mengatakan minta kepada semua sobat ngarit atau fannya untuk mentrendingkan lagu Dinda Fauzana, dan itu terbukti loh. Nanti ya aku minta tolong ini, wahai anak-anakku, nanti ketika Bunda post di YouTube-nya nanti buat trending ya. Emang bisa? Mohon anak-anakku. Emang bisa ya? lagu aku trending? Ya, bisa. Emang iya? Iya. Iya. Nanti itu biar anak-anak menebus kesalahannya yang kemarin ya toh. Kamu itu bisa tenang. Kalau anak-anak sama papa ini Nurut ya? nurut. Oh berarti Nanti tak nih kalau nggak berarti nurut. anak-anak ini lebih nurut sama papahnya dibanding bunda gitu maksudnya? Iya. Jadi itu buktinya. Artinya Mas Iyun punya peran besar membesarkan Fauzana lebih besar lagi. Karena fan Fauzana ini sebelumnya kan sudah banyak juga. Dengan adanya Mas Iyun lebih besar lagi. Tapi juga sebaliknya. Ingat nggak pernyataan Dinda Fauzana yang ingin ya mengangkat derajat Mas Iyun? Aku kalau bahas kayak gini sedih loh guys. Jangan kalian bahas-bahas lagi ya. Pokoknya kita jadikan followersnya jadi 1 juta biar banyak dapat endorse-nya, biar bisa dibantu orang tuanya, adik-adiknya. Oke, kita angkat derajatnya. Begitu juga dengan kaitan sobat ngarit. Kan masih ada oknum-oknum sobat ngarit itu seolah-olah tidak menghargai Dinda Fauzana kan, tapi oknum tuh ya. Kalau dari 1 juta paling tidak lebih dari 10 orang. Loh, padahal
Saya saja misalnya ya, mengenal Mas Yun juga karena Dinda Fauzana kan, pemicunya. Dan juga saya kira Papi Tomli pun mengapa merekrut Mas Yun masuk ditarik ke manajemen Deli Wafa kan karena populer bersama Fauzana dulu, bukan sebelumnya. Karena sebelumnya kan follower Mas Yun kan di bawah 1 juta. Sekarang udah tinggi, artinya apa ini peran. Nah terkait Sobat Ngarit misalnya, banyak sekali yang protes tidak pernah pakai baju Sobat Ngarit katanya. Tapi kan bendera yang dibentangkan ini menurut saya ini lebih dahsyat daripada sekedar baju. Saya saja teman-teman beli baju Sobat Ngarit kayak gini, ini 17 loh. Bukan sedikit. Saya berikan kepada istri, 4 anak saya, saudara saya yang ada di Surabaya, yang ada di Jogja, yang ada di Blora, yang ada di Sumatera. 17. Sekarang ada pesan lagi 3 saya. Tidak juga mengangkat derajat Sobat Ngarit. Paling hanya 17 kaos tuh kan. Dengan bendera Fauzana dikibarkan gitu tadi. Oh, dahsyat sekali. Jadi sudahlah. Kita ini sebagai orang Indonesia, orang Timur, ayo kita jaga etika. Jaga adab. Nggak usahlah kita ini saling menghujat seolah-olah tanpa Fauzana Mas Iyun tidak ada apa-apanya, itu keliru. Begitu juga sebaliknya, Fauzana tanpa Mas Iyun juga tidak ada apa-apanya, itu keliru. Intinya 2 orang itu sudah saling diuntungkan. Siapa lagi yang diuntungkan misalnya ya? Manajemen Deli Wafa. Kita ini silahkan mengambil keuntungan dari kisah mereka. Mau nyambung atau tidak nyambung, kita cari keuntungan. Kalau kita cari keuntungannya tentu mungkin membuat video yang positif saja. Jangan pula yang menghujat. Kalau menghujat itu bukan cari keuntungan, kebuntungan. Ingat ya, 1 dosa. Saya ingatkan lagi, dosa. Yang kedua, kan merugikan mereka. Yang menghujat Dinda Fauzana itu akan merugikan Mas Iyun. Percayalah. Yang menghujat Mas Iyun itu akan merugikan Dinda Fauzana. Jadi sebenarnya ketika kita menghujat, maunya kita kan mendukung ini kan, padahal itu menjatuhkan. Nah, jadilah Fanny yang baik. Kita support keduanya. Mereka orang baik semua. Tidak ada yang salah dari mereka. Mereka sama-sama ikhtiar ingin merubah nasibnya menjadi lebih baik. Kalau masalah perjodohan, biarkanlah Allah yang menentukan. Kan kita tahu, hidup, mati, rezeki, nasib, kan Allah yang menentukan. Jadi jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan kita-kita ini. Nah yang terakhir, saya tetap berharap kepada Mas Iyun, Papi Tomli ya, ya sudahlah. Ayo Sobat Ngarit ini kita dikembalikan sesuai namanya. Namanya Sobat Ngarit kan tentu persapian kan. Nah saya berharap ke depan Mas Iyun dalam live silahkan ajak teman-teman mana yang
bidang peternakan yang sudah sukses, saling sharing gitu ya, sehingga kami ini dapat ilmu. Itu harapan saya Mas Yun kepada Dinda Fauzana, teruslah berkarya karena memang penyanyi silahkan, tapi tetap jaga kesopanan berpakaian, jaga kesopanan dalam bertutur kata, dan jaga kesopanan dalam manggung. Karena Dinda Fauzana asal Sumatera Barat, apalagi Padang Pariaman yang agamanya sangat kuat. Oke, selamat sukses untuk kalian berdua. Selamat sukses kepada netizen yang waras. Saya berharap yang belum menyadari, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.